Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nara dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, siang hari ini kita akan membahas step awal dalam menulis skripsi, karena sebenarnya skripsi ini sangat luas ya. Kalau kita membicarakan mengenai skripsi, bahasan-bahasannya pun perlu mendetail gitu ya. Jadi mungkin saya akan memulai untuk membahas mengenai step awalnya dulu, dan juga metode kualitatifnya gitu ya. Karena di sini difokuskan untuk ke yang bagian sosok. Nah, pertama kita samakan dulu nih, perspektif mengenai skripsi itu sendiri seperti apa. Di sini saya mengutip dari dua tokoh. Yang pertama dari Hasibuan, yaitu mengutip bahwa skripsi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian mandiri dengan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan sistematis. Lalu juga ada dari Sugiono, yaitu skripsi merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan akademik guna menerapkan metode ilmiah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya apa sih goals dari skripsi itu sendiri? Kayak kenapa kita harus membuat skripsi gitu kan ya? Nah, dari goals skripsi ini sendiri, yang pertama adalah kita memiliki good problem solving. Nah, dari skripsi ini kan kita akan menganalisis dan mengkritis suatu masalah gitu, di mana ketika kita bisa memecahkan hal itu, lalu kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari, itu pada akhirnya akan mengaktifkan apa ya bahasanya mengaktifkan saraf-saraf yang ada di otak kita ya untuk menjadi lebih berpikir kritis dan lebih analitis gitu. Yang pada akhirnya ini akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya di kehidupan masing-masing untuk menghadapi masalah-masalah yang ada gitu. Nah, terus juga untuk problem knowledge, untuk improve knowledge-nya nih. Nah, ketika skripsi ini kan seringkali kita membahas hal-hal yang baru. Tetapi terkadang hal-hal ini pun pernah kita bahas, tapi tidak semendetail itu. Maka dari itu, si skripsi ini itu bisa membuat kita menjadi improve knowledge-nya, yang akhirnya membuat kita menjadi pengetahuan atau pemahaman itu menjadi malaka gitu, menjadi melekat gitu ya. Terus untuk riset, nah riset ini sendiri kan ada beberapa mahasiswa yang memang dia tuh memiliki ketertarikan dalam bidang riset, memiliki ketertarikan dalam menganalisis apa ya, teori-teori atau hal-hal yang menarik gitu ya. Nah, skripsi ini bisa menjadi tahap awal untuk mahasiswa atau untuk teman-teman yang ingin terjun di bidang riset itu sendiri. Meskipun kalau misalkan kita lihat banyak kan ya dari KTI, lalu mungkin esai itu juga menjadi tahap awal dari risetnya sendiri. Tetapi kalau skripsi ini karena ini adalah suatu kewajiban ya sebagai mahasiswa, itu dikatakan sebagai tahap awalnya gitu. Yang oleh karena itu setelahnya itu ada S2. Nah, di S2 ini nantinya ada tesis, itu akan lebih mendalam lagi. Lalu bukti, bukti apa? Bukti bahwa teman-teman tuh benar-benar memahami teori-teori atau pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan gitu dari em, selama perkuliahan itu sendiri. Nah, ketika deskripsi ini teman-teman em, mendalami suatu teori-teori yang pada akhirnya diaplikasikan di permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, ini menjadikan suatu bukti bahwa oh ternyata teman-teman ini benar-benar memahami apa itu dari teori-teori yang sudah dipelajari di semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kemandirian akademik. Nah, seringkali kita menemukan ya bahwa ada beberapa dosen yang sulit untuk kita temukan ketika ingin bimbingan skripsi gitu. Nah, dari sini tuh diuji kemandirian akademiknya seperti apa, bagaimana giro atau mungkin semangat teman-teman untuk menyelesaikan skripsi ini. Ketika teman-teman semangatnya tuh menurun atau keinginan untuk cepat selesainya tuh menurun, maka kemandirian akademiknya pun itu tidak terlihat teman-teman. Tetapi ketika memang teman-teman tuh memiliki keinginan untuk cepat lulus atau keinginan untuk cepat selesai dari skripsi ini, itu kemandirian akademiknya terlihat. Maka teman-teman mungkin akan mulai mencari bagaimana penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang ingin teman-teman bahas gitu. Selanjutnya, cara menentukan topik. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat apa ya, sangat harus kita kritisi gitu. Gimana sih cara menentukan topik ketika skripsi itu sendiri? Nah, pertama menganalisis ketertarikan dan keahlian pribadi.
Nah, jadi kan gini ya teman-teman, kalau kita berada dalam salah satu prodi atau mungkin jurusan gitu ya, itu pasti ada peminatannya masing-masing. Atau mungkin ada hal yang apa ya, hal yang lebih detail gitu ya. Nah, ini teman-teman harus memilih yang teman-teman tertarik gitu loh dari situ. Kenapa? Karena skripsi ini tuh akan kita terus geluti, akan terus kita kritisi gitu selama berbulan-bulan, yang pada akhirnya kalau misalkan teman-teman memilih eh, apa topik yang memang kurang teman-teman sukai, itu akan menjadi boring atau mungkin akan menjadi malas gitu. Maka dari itu penting untuk kita memilih gitu kan dari ketertarikan yang kita ingini. Lalu juga menganalisis penelitian sebelumnya. Dari mana kita bisa menganalisis penelitian sebelumnya? Dari jurnal artikel-artikel yang ada dan juga dari skripsi yang ada. Nah, kalau misalkan teman-teman suka melihat skripsi yang ada di library gitu kan, itu tuh suka ada kayak saran untuk penelitian selanjutnya gitu kan. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya itu seperti apa. Lalu juga di artikel terkadang juga suka seperti itu. Nah, penelitian sebelumnya ini terkadang ada hal yang kurang, yaitu penelitiannya tuh perlu untuk ditinjau lebih lanjut atau penelitiannya itu kurang mendetail. Nah, itu adalah suatu perbedaan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah teman-teman ingin mengambil yang bisa diteruskan dari penelitian sebelumnya, atau teman-teman ingin mengambil topik yang memang itu tuh menggali lebih dalam lagi dari penelitian yang sebelumnya, yang akhirnya mungkin teman-teman mendapatkan suatu teori baru atau mungkin suatu pengetahuan baru dari yang sudah teman-teman kritisi itu. Lalu kita melihat tren dan perkembangan terbaru. Nah, dari sini sebenarnya tren atau perkembangan terbaru ini lebih ke apa sih isu terkini yang terjadi di sekitar kita, yang memang itu relate gitu kan, untuk kita bahas di skripsi ini, yang memang itu menjadi suatu hal yang perlu dan penting untuk kita bahas gitu. Dan selanjutnya adalah berdiskusi dengan dosen. Ini sangat penting ya teman-teman, karena setiap orang tuh punya pemikirannya masing-masing. Adapun setiap dosen pasti memiliki pemikirannya masing-masing. Dan setiap dosen pembimbing itu pasti memiliki perspektif mengenai penelitiannya masing-masing. Jadi ini sangat diperlukan ketika meskipun teman-teman sudah memiliki gambaran untuk penelitiannya seperti apa gitu. Tetapi harus dipastikan lagi ketika berdiskusi dengan dosen ini, dosen memahami apa yang mau teman-teman tuju atau mau teman-teman bahas gitu. Dan ketika misalnya dosen memberikan masukan, itu teman-teman juga jangan ragu kalau misalkan teman-teman memiliki argumentasi yang kuat dengan penelitian itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai metode kualitatif. Karena ini difokuskan ke skripsi sosum, yang meskipun memang skripsi sosum juga membahas mengenai metode kuantitatif, tetapi untuk hari ini kita akan membahas mengenai sedikitnya metode kualitatif. Oke, di sini teman-teman bisa lihat mengenai metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, empirisme, pospositivisme, interpretif, konstruktif, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu gabungan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Nah, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian dapat berupa deskripsi objek, keunikan objek, temuan potensi dan masalah, kategorisi temuan, konstruksi antara kategori dan makna dari suatu peristiwa. Contohnya, di sini kita bisa melihat ada hutan ya di sini teman-teman. Nah, ketika kita memikirkan hutan, itu eksplorisasi kita tuh berjalan gitu. Kayak semua orang tuh bisa memikirkan mengenai hutan, tetapi pemikiran itu bakal berbeda. Jadi gimana kita bisa mengeksplor si hutan ini tuh menjadi suatu hal yang rinci, menjadi suatu hal yang detail yang ingin kita bahas gitu. Misalkan, oh kita ingin ngebahas mengenai bagaimana kehidupan raja hutan gitu kan, raja hutan di sana yang sekarang tuh mulai ditakuti sama orang-orang, apa namanya, kelangkaannya gitu. Itu bisa. Atau ternyata yang orang lain tuh juga memiliki eksploitasi yang berbeda. Itu sangat
apa ya, sangat apa ya, sangat wajar gitu untuk memiliki suatu eksploitasi yang berbeda. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ada patung Moai, yaitu keunikan objek. Nah, kita kan sering melihat nih ya patung ini tuh di emot WhatsApp gitu ya. Ini menjadi salah satu keunikan objek. Nah, kita melihat nih, apa yang kira-kira yang bisa diteliti dari ini? Kenapa ini sekarang tuh jadi salah satu emot di WhatsApp? Oh, gimana sih cerita atau histori di balik dari si patung ini? Oh, ternyata dia tuh berada di tahun berapa loh. Oh, dia tuh sudah berapa tahun. Nah, itu menjadi keunikan objek yang bisa kita bahas historinya, bisa kita bahas filosofinya seperti apa, kayak gitu. Lalu di sini memastikan kebenaran. Nah, di sini ada dua orang. Yang satu mengatakan bahwa jumlahnya itu ada empat. Sedangkan yang satu berkata bahwa jumlahnya itu ada tiga. Nah, gunanya metode kuantitatif ini memastikan kebenaran. Sebenarnya tuh ada berapa sih? Sebenarnya ini tuh dihitungnya berapa dan dihitungnya tuh bagaimana? Maka dari itu, metode penelitian kualitatif ini dari pendekatan Creswell itu memiliki lima macam gitu. Yang pertama mengenai etnografi. Nah, etnografi ini lebih kayak ke budaya ya, teman-teman. Membahas mengenai budaya seperti yang tadi, yang patung Wai itu menjadi salah satu yang etnografi gitu. Lalu juga ada grounded, kalau ini lebih ke hal dasar atau mungkin penelitian yang dasar ketika di lapangan yang harus kita lakukan. Lalu ada fenomenologi. Kalau fenomenologi ini lebih ke bagaimana kita menganalisis suatu individu ketika berhadapan dalam suatu situasi gitu. Nah, kalau case study ini mungkin kita sudah sering menemukan ya, ketika kita berada dalam suatu kasus yang ini biasanya itu juga apa ya, biasanya tuh kita perlu untuk namanya apa namanya observasi dulu, observasi lebih awal dulu ke lapangannya, kasusnya seperti apa, atau mungkin kalau misalkan memang dia tidak berbentuk lapangan, mungkin berbentuknya dalam media sosial gitu. Itu juga perlu gitu ya. Lalu naratif, kalau naratif ini lebih kayak ke menceritakan, mungkin seperti wawancara, itu bersifatnya naratif gitu. Perlu kita em, tekankan gitu ya, bahwa data kualitatif ini datanya dinamis, di mana setiap peneliti bisa memberi tafsiran yang berbeda. Nah, di sini ada dua gambar nih. Dia kalau misalkan dibalik seperti ini, kalau nggak dibalik seperti ini. Jadi, penelitian kualitatif itu tuh bisa memberikan makna yang berbeda ketika kita melihat dari pandangan yang berbeda, begitu. Oke, pola pikir metode kualitatif yaitu eksploratif. Nah, ketika metode penelitian ini kita mulai gitu ya, itu tuh pertama akan berbentuk deskriptif. Nah, ketika deskriptif ini, maka otak kita akan mengeksplorasi gitu, bagaimana pembahasan-pembahasan mengenai topik yang ingin kita cakupkan gitu. Nah, dari sini ketika kita sudah mengeksplorasi gitu ya, teman-teman akan mengetahui, oh yang mana yang sudah diketahui, yang sebagian sudah diketahui itu yang mana aja, lalu yang belum diketahui sama sekali itu seperti apa. Nah, kadangkala ketika kita misalkan kita ingin membahas mengenai kecemasan gitu ya. Nah, kecemasan ini ketika kita menentukan suatu kecemasan, em, suatu kecemasan di salah satu sekolah gitu. Jadi kecemasan pada remaja di salah satu sekolah. Nah, ada yang sudah diketahui nih tingkat kecemasan itu seperti apa. Tetapi sebagiannya juga ada yang sudah diketahui dan sebagian ada yang belum. Maka ini masuk yang kedua gitu ya. Tapi terkadang ini juga bisa menentukan apakah kedalaman dari penelitian teman-teman sendiri gitu. Jadi seperti yang ini, yang kedua, sebagian sudah diketahui. Nah, ketika mungkin teman-teman membahas mengenai apa ya, membahas mengenai em, media sosial gitu ya. Kayak tingkat FOMO para remaja pada saat ini seperti apa. Nah, ketika memang itu tuh belum sebagiannya sudah diketahui, maka itu bisa masuk ke tingkat kedalaman yang lebih dalam lagi. Nah, tapi ketika memang itu tuh menjadi suatu hal yang belum diketahui sama sekali nih, kalau sekarang kita kan lagi ada apa ya bilangnya tuh eh merit apa scary merit gitu ya. Itu tuh kita kan belum mengetahui sebenarnya
berapa banyak sih orang yang takut akan menikah gitu ya. Tapi karena banyak saja orang-orang yang mengatakan hal seperti itu di komentar atau mungkin di media sosial, tapi kita belum tahu nih sebenarnya kalau misalkan kita membuat datanya itu, kalau misalkan kita mencoba meneliti hal itu, apakah itu tuh benar-benar banyak itu hasilnya daripada orang yang dia tuh ya sudah menikah ya menikah saja misalkan seperti itu. Oke, nextnya ada langkah-langkah penelitian kualitatif. Nah, ketika kita mungkin menulis pendahuluan atau latar belakang gitu ya, kita sudah memiliki nih pertanyaan dari penelitian itu apa? Apa sih hal yang akan kita bahas di satu penelitian itu? Lalu kita masuk ke kajian teorinya. Nah, kajian teori di sini berguna untuk kita melihat bagaimana pandangan teori tersebut ketika diaplikasikan dalam suatu masalah itu sendiri. Lalu masuklah ke kerangka penelitiannya, apa nih yang akan kita bahas, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini, seperti yang tadi mungkin teman-teman akan melihat pendekatannya dari sebelah mana gitu, apakah dari etnografinya, fenomenologinya, atau case studinya. Lalu kita beranjak ke pengumpulan, analisis, dan keabsahan data di lapangan. Nah, ketika di lapangan ini ada dua biasanya, suka ada key informannya atau spesialis informan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penelitian kualitatif itu ketika di awal kita kita belum tahu nih apakah ini tuh sudah menjadi hal yang pasti atau belum. Jadi penelitian kualitatif itu selama prosesnya itu masih akan berubah nih judulnya itu seperti apa pada akhirnya gitu, kayak akhirnya mau dibawa kemana nih gitu. Itu bakalan terus berubah ketika kita masih berada dalam proses penelitian itu sendiri. Nah, ketika pengumpulan data ini kita perlu mencatat hal-hal yang penting dari apa yang sudah kita lihat dan juga di-record. Kalau memang teman-teman wawancara itu perlu banget untuk di-record karena kita perlu untuk terus mendengarkan apa tanggapan dari yang kita wawancarai. Lalu analisis data. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan itu dianalisis. Apa nih yang memang sekiranya cocok dengan yang mau kita bahas atau mungkin bagaimana tingkat dari keberhasilan, sebenarnya gini, kalau misalnya penelitian itu tuh mau dia berhasil atau tidak, itu tetap jadi penelitian gitu. Jadi kalau misalkan gini, kita mau meneliti suatu tingkat kecemasan remaja di suatu SMP. Nah, ternyata tingkat kecemasannya itu enggak tinggi gitu ya. Oh, berarti dia tetap menjadi suatu penelitian, bukan berarti ketika tingkat kecemasannya itu rendah, itu berarti penelitian tidak berhasil. Enggak juga gitu, karena penelitian penelitian itu tuh tetap berhasil karena kita sudah melakukannya gitu. Lalu kita mendapatkan hasil penelitian yang tadi itu dan beranjaklah ke kesimpulan yang ada begitu teman-teman. Oke, begitu segitu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Boleh. Kalau memang ada yang ditanyakan, langsung ke Nara langsung ya. Oke, Habib. Baik, Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, saya Habib dari Lampung Kak. Izin Hmm. bertanya mengenai uh, kayak information dan tadi satunya apa gitu Kak. Nah, itu gimana sih Kak kita menemukan atau menentukan gitu Kak. Kan pasti kalau kita mau penelitian kan harus menentukan dulu nih emang kayak informasinya itu harus kita pilih tuh berapa orang misalnya. Terus yang satunya itu berapa orang gitu Kak. Nah, misalnya kan kayak saya kan ada penelitian tentang cerita rakyat gitu Kak. Kalau di Lampung tuh kenalnya Warahan gitu. Nah, itu berarti kan saya harus ke narasumber yang inti sama yang itu gitu Kak. Nah, itu kita gimana sih Kak nentuinnya dan ciri-ciri yang masuk ke informasi ini, terus ke ini, terus eh sama dalam pengolahan data kan di kualitatif itu banyak nih Kak. Kayak misalnya Hmm. ada etno dan ini gitu. Nah, gimana sih Kak kayak kita itu emang ngepasin sama penelitian kita ada tips dan triknya nggak Kak? Itu sih Kak. Masih banyak. Oke. Bisa langsung direspon, Nara?
Boleh Kak, tapi izin sebentar ya lagi azan. Hmm, boleh. Oke, saya langsung jawab ya Kak. Tadi Habib ya. Iya, Kak. Oke, dari kan ada dua ya, key information sama specialist information. Nah, tadi mau ngebahas mengenai apa cerita rakyat. Ini Iya, kita bisa ambil dari penulisnya dulu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah penulisnya masih ada? penulisnya udah nggak ada sih, Kak. Oke, berarti kalau misalkan penulisnya em, udah nggak ada, kita melihat dari pandangan pembaca. Nah, gimana sih caranya kita bisa menentukan bahwa informan ini tuh bisa dikatakan trusted gitu ya? Pertama mungkin ke tempat tempat di mana cerita rakyat itu tuh dibuat. Gitu. Apakah ini ceritanya merupakan dongeng atau apa? Sebenarnya kayak lebih ke folklore gitu sih, Kak. Oh, nah, itu bisa menjadi opsi. Kita ke tempatnya, lalu kita melihat siapa nih sekiranya kalangan yang memang dia tuh membaca mengenai cerita rakyat itu. Yang pertama, orang-orang yang sering membaca mengenai cerita rakyat ya, karena di situ kita bisa melihat bagaimana pandangannya mengenai perbedaan cerita rakyat yang satu dan cerita rakyat yang dua. Terus juga kita bisa melihat nih pandangan dari akademisi. Kenapa dari akademisi? Karena terkadang akademisi memiliki pandangan yang berbeda mengenai cerita rakyat itu sendiri. Begitu. Nah, tetap kalau untuk berapa orang sih yang harus kita apa namanya minta gitu kan datanya, itu balik lagi ke penelitiannya. Ketika mungkin penelitiannya ketika Habib sudah mendapatkan 5 orang nih, oh ternyata 5 orang ini tuh sudah didapatkan informasi yang emang dibutuhkan untuk penelitian ini, itu sudah cukup. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak mengharuskan kita memiliki banyak informan, karena dari informan-informan yang sudah kita dapatkan pun ketika memang itu sudah dapat nih keywordnya apa, dapat nih dia tuh ternyata menyambung nih sama penelitian yang mau kita bahas, itu udah stop juga nggak apa-apa gitu. Terus gimana cara ngolah datanya? Nah, balik lagi ke yang tadi, kita harus pintar-pintar untuk memilih informannya itu dan membatasi gitu. Jadi ada boundariesnya. Kita harus membatasi ketika memang ada salah satu informan yang oh ternyata kurang cocok nih sama penelitian yang mau kita bahas. Berarti itu di-cut aja. Atau itu disimpan aja gitu. Jadi kita melihat aja yang memang dia masih linear lah sama apa yang mau kita bahas gitu. Terus itu pertama kita jangan melihat banyaknya informan tapi lebih ke apakah ini sudah keywordnya tuh sudah dapat gitu. Terus juga ini kita kasih durasi waktunya. Jadi penelitian kualitatif ini itu tuh kita membutuhkan durasi yang bisa dikatakan jangan sampai ada yang kosong gitu lah selama misalkan 1 minggu nih. Nah, jangan sampai ada yang kosong karena kadang tuh kita udah lupa nih. Oh, kemarin apa? Kemarin seperti apa? Nah, itu jangan sampai ada yang kosong. Jadi, waktu dalam penelitian ini pun menentukan bagaimana pengolahan data itu sendiri. Apakah datanya bisa dikatakan trusted atau tidak. Karena kan terkadang orang-orang pun ketika sekarang misalkan membaca nih, oh dia punya perspektif seperti ini. Nah, ketika besok-besokan lagi dia membaca, oh dia mempunyai perspektif yang baru lagi. Nah, itu akan mengganggu akhirnya data-data yang sudah didapatkan sebelumnya. Begitu, Habib. Oke, dari Habib gimana? Oke, Kak.
kan kalau emang udah agak sedikit gambar sih Kak. Nah, kan kalau cerita rakyat itu udah ada bukunya Kak. Nah, bukunya itu kalau pengarangnya kan udah nggak ada gitu Kak. Kalau buku itu bisa dijadiin kayak sumber nggak Kak? Apa kita perlu juga cari pelengkap? Misalnya udah ada bukunya nih Kak, kayak ceritanya ini, terus kita cari buat narasumber pelengkapnya gitu. Bener nggak sih ceritanya gitu? Itu kita perlu nggak Kak? Em, ini apa yang mau diteliti dari buku ini? Nilai pendidikan karakter Kak. Bisa. Jadi Habib bisa untuk tidak mengambil narasumber lain gitu. Jadi melihat aja bagaimana si cerita ini. Nah, ada salah satu metode penelitian namanya semiotika. Kalau semiotika ini mungkin lebih ke film ya. Itu juga dia melihat dari suatu film saja atau gambaran-gambaran saja lalu diinterpretasikan. Nah, dari cerita rakyat ini pun itu bisa kalau misalkan Habib mau mau mencari apa nilai pendidikan yang ada di cerita rakyat ini, itu bisa banget. Karena itu tergantung dari bagaimana pandangan Habib gitu loh. Jadi dari teori yang Habib dapat nih, terus diaplikasikan atau dicoba diselaraskan gitu kan dengan cerita rakyat yang dibaca ini seperti apa. Nah, terus mendapatkan nih salah satu nilainya itu apa? Misalkan di cerita rakyat itu ngebahas mengenai eh, apa namanya semangat tinggi gitu, semangat tinggi untuk bersekolah gitu ya, untuk belajar gitu, untuk belajar. Nah, di sini Habib misalkan mengambil teori dari psikologi. Nah, psikologi ini kan ada salah satu teori yang ngebahas bagaimana pendidikan setiap orang itu kan berbeda. Nah, tapi nilai pendidikan yang perlu di keywordnya itu tuh, misalkan sudah dapat, itu bisa gitu kan. Habib untuk dari buku saja, tidak perlu nyari narasumber lain, itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya berarti ini penelitiannya deskriptif. Tapi selama memang itu tuh sudah didapatkan atau mungkin ada hasilnya, itu tetap bisa menjadi penelitian gitu. Tidak perlu, tidak diharuskan, oh harus ada nih si narasumbernya. Enggak kok, enggak apa-apa. Gimana Habib? Alhamdulillah udah jelas Kak. Makasih Udah banyak jelas ya. Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari anak-anak? Oke, Asna lagi gitu. Kan saya semester 4 dari TI, langkah apa yang sebaiknya saya lakukan terlebih dahulu untuk menyusun skripsi? Oke. Karena saya ada rencana Oke, skripsi pengen buat produk atau tidak, pengen buat suatu website atau aplikasi yang ada, tapi sepertinya kalau buat produk tidak terlalu dilirik sama kampus, boleh minta saran. Sebenarnya TI ini agak ambigu ya, masuk sosial apa masuk saintek sebenarnya ya? masuk Atau saintek sih Kak. iya kan, sebenarnya Ya. apa ya, TI ini eh sosial kadang ada yang sosial gitu, tapi teknologi gitu kan ya. Sebenarnya, kita mungkin bisa dijawab sama Nara. Oke, boleh Kak, mungkin aku jawab. Sebisaku ya. Em, karena sekarang masih semester 4, sebenarnya semester 4 ini kita udah bisa ngambil start point nih untuk tugas saya nanti mau dibawa kemana gitu. Jadi tugas akhirnya mau apa? Sebenarnya dulu juga saya tugas akhirnya tuh artikel. Jadi bukan skripsi, tapi karena saya mengambil artikel, pada akhirnya membantu teman-teman yang skripsi gitu. Nah, jadi apa yang harus start point yang harus kita apa ya gapai itu apa nih awalnya? Kita melihat dulu tren atau mungkin keunikan apa yang mau kita bahas atau masalah apa nih yang mau kita bahas gitu. Itu dulu. Nah, ketika kita udah dapat masalahnya, apa? Misalkan sekarang masalahnya mengenai AI gitu ya. Nah, itu bisa dilihat AI-nya dari sudut pandang mana kita mau ngebahasnya. Apakah kita mau bikin program yang tadi atau website yang tadi itu gimana caranya misalkan kita ngedeteksi orang-orang yang nyontek pakai AI gitu misalkan ya. Itu mau dibikin webnya boleh gitu. Tapi kan berarti ada lagi nih start point yang harus kita cari nih. Oh, gimana caranya bikin web dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau skripsi, oh mau ngebahas mengenai AI nih. Oke, kita lihat dari sudut pandang mana nih AI-nya gitu kan. Apakah dari sudut pandang pendidik atau mungkin dari sudut pandang kita secara Gen Z gitu kan. Nah, itu perlu juga kita lihat. Jadi ketika kita sudah menemukan topik atau apa ya, salah satu hal yang menarik nih yang ingin kita bahas, itu kita perlu untuk melihat lagi dari sudut pandang lainnya tuh seperti apa. Jadi uniknya seperti apa atau mungkin lebih menariknya tuh seperti apa sih gitu. Itu perlu.
Nah, jadi apa yang perlu dilakukan yaitu yang pertama apa namanya mengambil start point sekarang untuk melihat apa ya kayak lebih pingin fokus kemana nih atau mungkin lebih suka ngebahas apa itu perlu banget kita kenalin gitu diri sendiri sama itu. Terus kedua juga ya tadi itu udah harus menentukan sebenarnya apakah mau skripsi atau mau ya yang tadi pakai web itu itu udah harus menentukan sekarang karena nanti jalannya akan berbeda gitu ya karena kefokusannya akan berbeda begitu. Nanti ketika memang sudah mendapatkan oh kayaknya aku mau web aja atau berarti kalau misalkan mau web aja harus ini apa namanya udah mulai baca-baca nih atau mungkin coba-coba nih bikin web-web yang seperti apa nih bentukannya yang ya yang kecil-kecil dulu gitu baru nanti pas skripsinya pas untuk mengganti skripsinya lebih luas lagi jangkauannya seperti itu atau mungkin kalau misalkan oh ya udah deh skripsi aja berarti bisa mulai nih dari latihan-latihan eh, apa nulis karya ilmiah atau baca-baca mengenai AI itu sendiri karena kan luas banget ya si AI ini tuh jadi kita harus membaca juga membaca artikel-artikel penelitian-penelitian terdahulu mengenai apa yang mau kita bahas gitu, mengenai topik-topik yang kita bahas. Baru dari situ kita bisa mengambil salah satu teori dan kita mengaplikasikannya, lalu kita mendapatkan nih pemahaman yang baru dari kita nih apa. Nah, begitu. Begitu mungkin. Oke, dari Asna gimana? Ada tanggapan? Asna? Baik ya, oke cukup. Oke, ada lagi mungkin satu, kalau nggak ada kita cukupkan. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada langsung ditutup aja Nara, pakai Oh, closing. oh ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Closing statement dari saya mungkin skripsi yang selesai itu, skripsi yang sempurna itu bukan skripsi yang harus perfect gitu ya, atau mungkin skripsi yang harus keren gitu ya, tapi skripsi yang selesai. Nah, tapi skripsi yang selesai di sini bukan berarti teman-teman kopas-kopas saja. Perlu kita tekankan bahwa kita memiliki tanggung jawab ketika kita menuliskan suatu atau membuat karya. Maka dari itu, ketika teman-teman menuliskan skripsi, harus ditanamkan dari dalam hati teman-teman bahwa ini menjadi tanggung jawab teman-teman dan juga ini akan bermanfaat ke depannya gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you banget buat Nara materinya dan thank you buat semuanya. Sepertinya untuk yang satunya tuh, bentar ya, yang dari UM ini nggak ada konfirmasi, berarti kita sepertinya nggak ada ya uang yang dari UM ini. Sorry, saya coba. Melani, Indriana Chandra Melani. Di sini nggak ada ya, Indriana Chandra Melani. Oke deh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, thank you teman-teman buat kesempatannya. Buat yang calon mentor jangan keluar dulu ya. Mungkin saya bakal ada briefing sebentar. Buat yang lainnya, kalau memang ada kegiatan mau meninggalkan Zoom boleh banget. Thank you ya. Tunggu di next event kita. Asna, Mila, Pedila, Suci, Habib, dan lain-lain sih tadi. Kurang lebih tadi udah hampir 30 sih sebenarnya. Oke, semangat everyone. Oke, Suci, Habib kalau ada kegiatan boleh meninggalkan. Eh, eh, Masukkan ke ruang tunggu aja dah. Kita masukkan ruang tunggu ya. Oke. Oke, dari saya sebenarnya mengucapkan terima kasih buat Nara, Ivandi, sama Triana. Ini adalah bagian dari seleksi mentor sebenarnya. Kita balik lagi ke ini bakal ada pandangan juga sih dari para menti sih. Kalau ini dalam dalam menyampaikan, dalam menjawab itu seperti apa gitu kan. Itu akan jadi salah satu pertimbangan kita nantinya ya. Kayak gitu. Untuk pengumumannya bakal langsung dilolos ya. Kapan lolosnya mungkin bakal eh, kalau dari
Kalau dari kemarin tuh sebenarnya tanggal 10 9 ya. Sorry sorry, tanggal 10 atau enggak tanggal 11. Cuman kita coba lihat pertimbangannya lagi gitu ya. Kayak gitu sih. Nanti kalau seumpamanya dirasa kita membutuhkan kalian di sisi mentor gitu, kita bakal nge-reach out kalian gitu. Oke, dari Wildan ada tambahan mungkin Wil? Wil? Oh ya, terima kasih sebenarnya. Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman sudah oke lah ya, udah bagus juga dengan interaksinya sama Menti juga. Mungkin tinggal menunggu pengumuman ke depannya gitu. Dan mungkin lebih diperhatikan juga ya kalau misal ada pengumuman lewat email itu aja. Mungkin itu. Oke, dari Zaki? Oke, Mas, mungkin kalau dari saya juga sama kayak Mas Wildan tadi, terima kasih ke teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk micro teaching ini. Ya mungkin nanti itu saja sih kalau ada saran dari saya. Tadi teman-teman buat menyampaikannya sudah ya sudah baik, sudah sesuai dengan mungkin kayak penyampaian teman-teman masing-masing. Cuma nanti mungkin kalau misalnya untuk tahap selanjutnya nanti ya Mas ya, untuk kalau misalnya memang sudah diterima sebagai mentor, disesuaikan dengan kebutuhan menti masing-masing. Itu saja sih Mas kalau dari saya. Terima kasih. Mm-mm. Thank you Zaki. Kalau dari saya sebenarnya saya ada beberapa catatan ya. Dari apa namanya, saya nggak mau nyebutin personal kali. Saya ada beberapa catatan. Sebenarnya ini bakal jadi bahan atau entah lolos atau nggak lolos ya. Ini entah kalian tiga-tiganya kita kita ambil atau cuma dua atau cuma satu gitu kan. Kita lihat nanti gitu ya. Untuk yang satunya jelas yang Melani ini Melani ya kalau nggak salah karena dia nggak ada konfirmasi di email, nggak ngirimkan PPT dan tidak hadir, mungkin kita nggak tahu ini bakal uh, bentuknya seperti apa dari kita gitu. Tapi yang jelas yang tiga ini ada peluang untuk lolos gitu. Satu, yang kedua dari sisi evaluasi saya dari sisi micro teaching ini mungkin mungkin dari kalian ada yang belum basic sering ini ya, belum basic untuk mengajarkan gitu. Ada yang cuma menjelaskan tapi tidak mengajarkan gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu dievaluasi ya dari ketiganya sebenarnya. I mean ada suatu penekanan yang harusnya ditekan, ada salah satu yang bisa dibilang bisa diimprove gitu. Ada hal yang sebenarnya harus to the point gitu. Kalian harus harus maksimalin di sana sebenarnya. Yang saya tangkap adalah ada yang terlalu naratif gitu. Jangan terlalu naratif dan jangan terlalu patokan sama si ini, patokan sama PPT-nya ya. Jangan terlalu banyak. Rata-rata dari kalian tuh PPT-nya masih terkesan banyak kata-kata. Itu sebenarnya kurang baik. Ya, itu evaluasi satu. Yang kedua, dari sisi intonasi sih sebenarnya. Saya tahu setiap orang dari kita itu punya karakteristik masing-masing. Cuman menurut saya dengan menjadi mentor, I mean kita harus menyesuaikan dengan, benar kata tadi, Zaki, sesuaikan dengan karakter si mentinya gimana. Karena kebanyakan dari kita, kalian, ketika kita ajak kerja sama pada akhirnya, mentinya tuh random banget gitu. Ada yang bener-bener dari nol gitu kan, ada yang bener-bener nggak ngerti apa-apa gitu. Ada yang kayak anak TK gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi kalian harus sesuaikan dengan karakter si mentinya nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya kalau cara jawab sih saran saya itu lebih komunikatif ya. I mean kalian bisa lebih komunikatif nanti karena pada akhirnya kan kita nggak bakal ada di roomnya kalian ketika kalian mungkin nanti bakal ada penjelasan secara teknis secara mentoringnya kalau kalian bakal keterima. Cuman itu gambaran dari saya ya gitu gitu. Pas juga harus perhatikan waktu gitu ya kan sebenarnya dalam satu sesi itu 60 menit saya bilang kalau dalam penyampaian itu 20 menit ya 20 sampai 25 menit gitu dan kalian semuanya lebih gitu itu tuh yang harus diperhatikan oke but it's okay ini adalah bentuk evaluasi yang mana ini bisa jadi gambaran buat teman-teman ya Nara, Triana sama Ivandi. Next kalau dari kita bakal banyak banyak yang perlu kita belajar ya kayak gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Triana ada pertanyaan Tri. Panggilannya siapa? Triana langsung apa ya? Apa Tri? Apa Yana? Halo Triana. Halo Kak, itu Triana. Ya, sudah terima kasih Kak. Terima kasih sarannya, soalnya ya emang
Saya sadari kurang tadi. Masih ada kurangnya. Hmm. Kalau saran saya ke Triana, suaranya agak di volumenya di ini dikit ya. Jujur saya sampai kuping gini-gini sih Trin gitu tadi ya. Apalagi waktu pakai headset itu nggak kedengeran sama sekali. Berarti oke, nanti bisa dimaksimalin ya. Karena cara ngomong orang beda-beda. Triana nih cenderung catatan saya nih suaranya halus pelan gitu. Catatan saya ini, saya ada catatan masing-masing soalnya. Gitu. Oke, kalau dari Fandi mungkin? Baik, Kak. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Apalagi untuk teknis-teknisnya juga tadi mungkin karena saya masuknya di pertengahan jadi ada beberapa yang miss. Tapi untuk kedepannya akan saya perhatikan kembali. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan, Kak. Fandi semester berapa Fandi? Gimana, Kak? Semester berapa? Saya semester 8 ini, Kak. Oh, sudah masuk semester akhir ya. Oke, oke, oke. Aman. Suaranya Fandi itu cenderung kalau halus, halus kayak Triana, tapi halusnya tuh halus, halus ini, halus apa ya namanya? Halus soft, soft gimana gitu loh. Agak kalau itu sih, but it's okay. Itu enak sih sebenarnya. Suaranya Fandi itu enak, cuma mungkin perlu penegasan aja sih saran saya ya, penjelasannya Baik, nanti. Mm-mm. Oke, kalau Nara ada pertanyaan? Cukup, Kak. Terima kasih untuk evaluasinya gitu. Jadi, semoga ke depannya saya menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, kalau Nara sebenarnya saya nggak terlalu banyak komen. Sudah ada beberapa hal yang saya nggak tahu dan sambil menyampaikan itu tadi kayak oh ya gitu ya ternyata gitu. Dan jujur kan saya bukan anak, saya belajar belajar kualitatif tapi nggak kualitatif banget sebenarnya gitu. Jadi oh tadi gitu, oh gitu gitu. Oke, oke, thank you Nara, Fandi sama Triana buat pengumumannya. Mungkin paling cepat besok kita umumkan ya. eh Kita obrolin dulu nih sama teman-teman apa namanya, sama Wildan, sama Zaki, sama siapa Diana, sama Dava gitu. Ini nilainya gimana gitu. Karena jujur dari sisi kami kan bukan bagus-bagusan cara presentasi atau bagus-bagusan materinya, tapi core bisnisnya ini kita harus kita sesuaikan juga. Oke, kayak gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Nara, Triana, sama Ivandi. Kalau memang kalian ada kegiatan lain disilakan kalau memang mau keluar. Thank you ya. Thank you juga, Kak. Izin terima kasih, keluar. Kak. Oke, semangat, semangat guys. Saya izin live, Kak. Oke, Fandi, semangat. Ini satu ya apa ya? Satu ini saintek sebenarnya ya. Agak bingung aku ini lah. Yang gimana? Yang saintek ini kan yang Melani ini loh. Yang Indrian itu yang besar. Ah, yang Indriani ini. Sebenarnya kan dia dia ini kan, dia saintek. Terus gak ada konfirmasi, email nggak ada, nggak kirim PPT, gitu kan. Coba kita reach out lagi kali ya. Ya, mungkin kasih kesempatan Iya. kedua, Mas. Nah, Kayak oke, sebenarnya ada satu yang dia itu yang nge-reach out kita kemarin lewat WA itu loh, Will. Yang debat, bagus Oh, banget ternyata anunya. Ternyata kita apanya portofolionya bagus loh. Debat banget orang ini gitu. Ini bisa sebenarnya. Sip, 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 sip. Mana ya? Bagus banget. Ini sebenarnya ini ya, coba kita reach out ya orang ini ya. Selamat siang, Melani. Untuk hari ini kita belum melihat Melani hadir dan mengirimkan PPT. Apakah akan dilanjutkan untuk menjadi calon mentor bisa akademi itu ya, sincerely, sincerely, tipe ini ada ya akademi, akademi. Ini bagus sih Will sebenarnya. Ini Niko.
Dari Unpad. Unpad ini mah langganan orang-orang ini. Niko Chandra, Dedicated dan Rivet. Semua Jakarta lagi. Unpad. Unpad. Oh, Oriented Student Development, Generate Weekly. Back office assessment. Cuma jujur gue attitude sih. Yang gue gak Iya, suka sama orang ini attitude. iya makanya kemarin kan itu. Gila sebenarnya ya. Debat semua ini kalau Mungkin ditambah itu public speaking sama apa kalau namanya itu sama saran saya. presentasi ini gas ini gimana Ki? Enggak, kan kayak tadi attitude kan. Oke, mungkin kayak attitude di sosmed ya. Mungkin kalau mau kasih kesempatan ke orangnya, kita coba micro teaching aja, Mas. Dia nge-handle kelas kayak gimana? Ya nggak sih? Kayaknya gitu ya. Terusnya kalau kayak gitu kan mannernya dia saat ngajar itu kan kelihatan banget, Mas. Manner komunikasi dia. Betul sebenarnya. Jujur saya nggak tahu ya. Saya bakal menilai seperti apa. Jujur first impression saya pertama kayak cukup ini anaknya kayak kayak excited untuk jadi mentor di sini sebenarnya. Ya, selamat siang, Niko. Terima kasih sudah eh, sudah memberikan CV kepada kami. Untuk selanjutnya, CV tersebut akan kami akan kami review terlebih dahulu. Terima kasih. Sincerely. Tapi ini sangat sangat komersil sih for me. Aku baru tahu loh kayak yang jujur dilihat di WA apa sih orang ini ya gitu. Masa nggak bisa baca mentoring sama mentor gitu, open private mentoring sama private mentor gitu. Iya, itu yang agak minus awalnya. Iya, ini emailnya apa ya? Itu yang paling saya kayak please deh, lu bisa cari sebenarnya banyak cara untuk mencari email di Ansa gitu kan. Di setiap feed juga ada, di IG-nya ada gitu. Ya, sebenarnya ya gitu. Lo perkenalkan nama saya Niko Chandra, saya adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam lomba. Oke, gini sih. Sebenarnya sebenarnya sih attitude-nya enggak yang gimana-gimana banget. Cenderung orang yang anak kota yang anak kota. Ya anak kota yang ini sih menurut menurut gua, anak kota yang lagi ngobrol sama orang gitu. Formal gimana? Hah, grade semua. Oh, oke. Kaget aku kok ada IPK sampai 90 ada. Tapi dia sangat-sangat sangat-sangat berpeluang sih kalau dari sini ya. Ih, anak debat semua. Ini anak berapa ya? Ini, ini angkatan berapa ya? Oh, kayaknya sih kalau mau ada kesempatan kita kita interview dulu kali ya. Ya nggak Iya sih, Mas? sih. Iya, Mas. Mungkin interview dulu sih. Atau Terus, enggak gini. Nanti kan kita ada nanti kan kita sekalian gitu loh maksud saya tuh. Nanti kan kita ada weekly meeting. Nah, kita interviewnya jam jam 7 kayak kemarin gimana? Kayak ini loh, kayak interviewnya eh kema- kayak baru minggu lalu ya, kayak baru kemarin ya, Bel. Kita kita interview orang yang if siapa itu Devin itu ya? iya. Anjir tiba-tiba minggu lagi, tiba-tiba tanggal 9 sekarang. Astaga, hidup ini kok cepet banget. Oke, kayaknya kita bisa interview nanti gimana? Interview nanti jam 19.15 gitulah. Ya apa ya? Jam berapa? 19.15. Kan Hari nanti ini. 20.00 kan ada sekalian langsung gitu loh. Maksudnya Oh, ya kalau memang wes. ini jadi, ini bakal tak tak umumkan sama yang sekarang, yang batch sekarang gitu loh, Mas. Tapi gak micro learning dia. Micro teaching.
Micro teaching juga. Oh, Micro tapi teachingnya nanti hari aku harinya. catat aja. Mungkin bakal dilakukan kapan gitu loh. Atau besok. Besok Kalau tuh nggak ini bisa gue. micro teachingnya bareng itu sama yang tadi Indriana itu loh, Mas. Jadi sekalian 2 orang gitu. Nah, itu kalau jadi nggak Oh apa-apa iya, wes. gitu. Ya nggak sih? Ya wes, ya wes. Iya, Tapi wes. gini. Oke, 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 oke. Berarti langsung ya. Berdasarkan berdasarkan keputusan. Nanti kalau sama Zaka nggak apa-apa sih, karena Diana sama sama namanya, Diana sama Dava kan nggak ada ini. Oh iya, Mas. Ini, Mas. Nanti saya kemungkinan izin, Mas. Soalnya jam Oh 7 gitu. sampai jam 9 apa jam 10 itu saya bimbingan buat skripsi, Mas. Di rumah dosen saya ini baru aja dikabarin. Tapi Makanya saya tapi nanti skripsi mungkin kan udah izin. gitu. Nah, Mas? Tapi udah skripsi kan. Udah, Mas. Semester 6 ini kita langsung skripsi di awal gitu. Soalnya kan target dari fakultas Oh, 7 semester beres gitu loh, Mas. Jadi saya kemungkinan nanti izin. oh boleh boleh nggak apa-apa. Kalau saran saya itu, Mas, coba aja eh, Mbak Priti. Kan soalnya juga mentor debat kan. Skripsi. Biar Oh bisa, iya sih. Boleh biar bisa. boleh 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 boleh. Toh juga kan mendekati jam ini kan, jam-jam weekly kan ya, weekly meeting juga. Setelah dari tim, kami akan melakukan interview dengan Nico pada hari ini tanggal 9 Februari 2000. Se. Hentikan. Hmm, ini